Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Oktaviani dari NIM 111910568. Saya akan menjelaskan materi budaya organisasi dalam hubungan industri. Yang pertama adalah pengertian budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi menurut Sutrisno ini adalah sebuah sistem nilai atau value, keyakinan, belief atau norma yang telah berlaku yang telah disepakati dan diikuti oleh semua anggota organisasi sebagai sebuah pedoman perilaku dan pemecahan perkara dalam organisasi tersebut. Lalu, menurut pendapat West and Turner, budaya organisasi terbentuk sebab rutinitas aktivitas kerja berupa lama kerja, identitas organisasi, serta kegiatan-kegiatan lain yang dijalankan oleh semua anggota organisasi tersebut dengan tujuan guna meningkatkan kinerja semua elemen yang ada di dalamnya untuk menjadi lebih baik. Sumber-sumber budaya organisasi ada 3. Yang pertama, pengaruh umum dari luar yang luas, mencakup faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi. Yang kedua, ada pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas, misalnya seperti sopan santun dan kebersihan. Lalu yang terakhir ada faktor-faktor yang spesifik dari organisasi. Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam mengatasi baik masalah eksternal maupun internal, organisasi akan mendapatkan penyelesaian yang berhasil. Lalu selanjutnya ada fungsi dari budaya organisasi. Yang pertama, mendorong dan memajukan kinerja ekonomi baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penentuan organisasi mana yang boleh dan yang tidak boleh sebagai perasaan identitas dan menambah komitmen organisasi. Sebagai alat pengorganisasian anggota, sebagai mekanisme kontrol perilaku, sebagai menguatkan nilai-nilai dalam organisasi. Selanjutnya, ciri-ciri dari budaya organisasi. Yang pertama ada inovasi. Inovasi ini bagaimana karyawan disupport untuk menjadi inovatif dan berani mengambil risiko. Yang kedua ada keagresifan. Ini berkaitan dengan agresivitas karyawan. Lalu ada stabilitas. Organisasi menekankan dipertahankannya budaya organisasi yang sudah baik. Lalu ada orientasi orang, sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek pada orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Lalu ada orientasi hasil, sejauh mana manajemen memfokuskan pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hal tersebut. Selanjutnya, pengertian hubungan industrial. Definisi dari hubungan industrial itu adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk di antara pelaku proses produksi, barang dan jasa. Lalu selanjutnya, tujuan dari hubungan industrial itu ada 3. Yang pertama, menciptakan kenyamanan kerja dan kenyamanan berusaha. Yang kedua, menciptakan suhu yang kondusif bagi peningkatan daya produksi untuk peningkatan usaha dan peningkatan ketentraman pekerja atau buruh beserta keluarganya. Yang terakhir, menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan usaha dan peningkatan investasi dalam rangka peningkatan ekonomi nasional yang mampu memperbanyak kesempatan kerja dan mengurangi tunggakannya. Pelaku dari hubungan industrial itu ada 3. Yang pertama dari pengusaha atau manajemen. Yang terlibat dalam manajemen adalah para pemilik atau pemegang saham perusahaan dan staf departemen HRD dan hubungan industrial yang berkewajiban personal dalam menyusun aliansi antara perusahaan dengan buruh dan serikat buruh. Yang kedua ada pekerja atau buruh. Yang dimaksud dengan buruh dalam konteks bahasa Indonesia adalah mereka yang terlibat dalam generasi kerja atau orang-orang yang sudah bekerja dan sedang melamar pekerjaan. Yang terakhir ada pemerintah. Yang termasuk dalam istilah pemerintah adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam membentuk dan merubah kebijakan-kebijakan umum yang dapat mempengaruhi hubungan industrial. Yang terakhir, pemerintah sebagai gambaran dari berbagai kepentingan politik. Ada perselisihan hubungan industrial. Dalam hubungan industrial terkadang ada beberapa perselisihan seperti contohnya, yang pertama ada tuntutan non-martif. Tuntutan ini terhadap hak-hak yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hak-hak yang telah disepakati oleh PKB maupun penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah baru, misalnya seperti pelaksanaan UMR atau upah yang telah disepakati bersama atau tripartit,
uang lembur, cuti melahirkan, cuti haid tunjangan, dan lain-lain. Perselisihan dari tuntutan non-normatif, suatu tuntutan yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak diatur dalam perundang-undangan dan PKB, misalnya seperti uang makan, uang transportasi, dana seragam, dan rekreasi, dan lain-lain. Lalu permasalahan yang terakhir adalah provokasi dari pihak ketiga di luar perusahaan, misalnya dari pekerja dari perusahaan lain atau serikat pekerja afiliasi lain yang menuntut pemberlakuan upah minimum, kenaikan uang transportasi, dan uang makan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.